Nika pertama-tama sebelum rekaman Nika udah menyelesaikan 3 film, dan udah itu baru Nika ketemu Om Deddy Dores. Pas kebetulan Deddy Dores mencari seorang penyanyi, pas kebetulan itu ada gitu, jadi Nika menyelesaikan album itu. Kesuksesan menapaki karir bagi almarhumah Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau Nike Ardila semasa hidupnya yang tak lepas dari peran Deddy Dores. Deddy Dores lah yang mengorbitkan Nike Ardila. Sejak kecil, Nike Ardila mulai mengawali karirnya di dunia tarik suara dengan cara mengikuti berbagai festival menyanyi di Bandung, Jawa Barat, sampai kemudian bakatnya ditemukan oleh Deddy Dores yang menjadi produser musik saat itu. Pada tahun 1987, Ibu Nining Ningsihrat, Ibunda Nike Ardila, memboyong Nike ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau HAPMI yang diasuh oleh Jajat Paramor. Di sana ia bertemu dengan Denny Kantong, guru menyanyinya, dan Denny Sabri yang kemudian menjadi manajernya. Denny Kantong dan Denny Sabri memperkenalkan Nike pada Deddy Dores. Kemudian Deddy Dores membuatkan beberapa lagu untuk album pertama Nike yang bertajuk Seberkas Sinar, yang terjual lebih dari 500.000 keping pada tahun 1989. Sebelumnya Deddy Dores juga sempat menyatukan Nike Ardila dengan dua anak didik Deddy Dores dan Denny Sabri bernama Denny Angels bersama Cut Irna dan Lady Afisa. Pada tahun 1990, Nike Ardila merilis album keduanya bertajuk Bintang Kehidupan dengan motor penggerak Deddy Dores. Lalu mendapatkan sambutan luar biasa dan terjual dengan angka fantastis, yaitu 2 juta keping. Selanjutnya Nike Ardila merilis album-album yang menjadi bestseller. Album terakhir Nike Ardila adalah album Sandiwara Cinta. Dari data terakhir setelah meninggalnya Nike Ardila pada tahun 1995, terjual 2 juta keping juga. Di tangan Deddy Dores, Nike Ardila memang menjadi popstar untuk 6 albumnya. Bahkan Nike Ardila bisa disebut sebagai Elvis Presley versi cewek dari tanah Sunda. Lalu apa alasannya kenapa Nike Ardila disebut sebagai Elvis Presley-nya Indonesia? Berikut ulasannya. Nike Ardila bukan sekedar penyanyi lagu rock atau balada. Ia bukan hanya cuma penyanyi wanita dengan wajah yang cantik. Nike Ardila yang meninggal dunia di usia 19 tahun pada tahun 1995 silam merupakan legenda sekaligus fenomena di dunia musik Indonesia. Penyanyi bernama asli Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi tersebut membuat album debut pertama kali pada tahun 1988 atau saat usia Nike Ardila masih 13 tahun, yaitu album yang berjudul Hanya Satu Nama. Namun album itu baru dirilis pada tahun 2013 lalu. Album pertama kali yang dirilis oleh Nike Ardila adalah Seberkas Sinar pada tahun 1989, setahun setelah Hanya Satu Nama. Seberkas Sinar tercatat sukses di pasaran dengan angka penjualan mencapai 500.000 kopi. Angka tersebut tergolong luar biasa untuk album solo dari musisi debutan yang tergolong masih sangat muda. Album Bintang Kehidupan yang dirilis pada tahun 1990 tercatat terjual hingga 2 juta kopi. Album Nyalakan Api terjual hingga 1,7 juta kopi. Album Matahariku terjual hingga 1,5 juta kopi. Album Biarlah Aku Mengalah terjual hingga 2 juta kopi. Album Biarkan Cintamu Berlalu terjual hingga 1,2 juta kopi. Dan album Sandiwara Cinta terjual hingga 2 juta kopi.
Bahkan Nika Ardila juga merilis beberapa album di Malaysia. Salah satunya adalah album yang berjudul Duri Terlindung yang dirilis pada tahun 1994 yang berhasil terjual sekitar 1,2 juta kopi. Meskipun album itu sebenarnya adalah album Biarkan Cintamu Berlalu yang dirilis dengan judul yang berbeda. Nika Ardila bukan hanya sukses dari segi bisnis saja, kemampuan dan bakatnya pun diakui oleh berbagai pihak. Nika Ardila mendulang banyak penghargaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan Nika kerap bolak-balik tampil di berbagai negara hingga ke Eropa dan Amerika. Pengamat musik Wendy Putranto menyebutkan pada dekade 80-an, industri musik Indonesia sedang dalam kondisi sehat. Banyak musisi di fase tersebut mendulang penjualan kaset sebanyak ratusan hingga jutaan kopi. Wendy menyebutkan ada 4 faktor yang membuat Nika Ardila mampu mereguk kesuksesan, yaitu paras rupawan, usia muda, berprestasi, dan berkarakter rock. Nika Ardila menjadi pembeda di antara musisi yang kala itu memilih menyanyikan lagu pop cengeng, istilah dari mantan Menteri Penerangan Indonesia Harmoko. Untuk lagu pop bernuansa sendu, pop cengeng sempat dilarang oleh Harmoko. Lagu-lagu pop rock atau rock ballad yang khususnya diciptakan oleh Deddy Dores selaku produser dan pencipta lagu bagi Nika Ardila sangat cocok dengan karakter vokalnya dan disukai oleh masyarakat luas, kata Wendy. Kesuksesan karakter vokal ini tak terlepas dari bakat alami dan pendidikan yang dialami Nika sejak belia. Nika sudah les vokal di Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia atau HAPMI sejak usia 7 tahun dan berlatih 3 hari dalam sepekan, masing-masing sekitar 2 jam. Yang melatih Nika ada 2 guru, guru olah sukma yaitu Aji Esa Putra dan ada guru teknik vokal yaitu Denny Kantong. Seusai latihan, kadang Nika suka diminta menghafal lagu, mungkin buat membentuk karakter, kata Raden Alan Yudi, kakak kandung Nika Ardila. Latihan tanpa pengujian adalah percuma. Itulah yang dilakukan oleh orang tua Nika Ardila untuk mempertajam bakat Nika. Dan terbukti, berbagai festival menyanyi yang dijalani Nika mempertajam bakatnya dan mengantarkannya menjadi pemenang. Sekaligus berbagai festival itu pula yang mempertemukan Nika Ardila dengan wartawan senior Denny Sabri dalam sebuah acara di Karangsetra, Bandung. Denny Sabri yang memiliki label Dennis International itu kerap mengorbitkan penyanyi muda yang berkualitas, termasuk dengan Nika Ardila. Denny Sabri perlahan mengorbitkan Nika dengan membuat nama panggung Nika Astrina. Kala itu, Nika ingin dibentuk menjadi penyanyi rock perempuan alias lady rocker dan menjadi penerus Nicky Astria. Namun nama Astrina kemudian diganti dengan Ardila kala Nika di bawah arahan Deddy Dores. Dengan tambahan nama Ardila, ketenaran Nika semakin melambung seiring cap lady rocker yang kadung menempel dengan dirinya. Mengutip tulisan Denny Sakri bertajuk 45 tahun perjalanan musik Ian Antono, Nika Ardila adalah salah satu lady rocker Indonesia era 80-an selain Nicky Astria, Anggun C. Sasmi, Mel Sandi, Cut Irna, Ita Purnamasari, dan Lady Afisa. Pada saat itu belum ada yang berpikir tentang brand atau julukan di industri musik Indonesia. Istilah lady rocker itu hadir waktu itu untuk membedakan para penyanyi genre ini dengan para penyanyi pop cengeng yang sedang booming, kata Wendy. Di sisi lain, kesuksesan dan popularitas yang diraih oleh Nika Ardila mampu dijaga dengan baik semasa dirinya hidup. Menurut Alan Yudi, peran sang ayah sebagai manajer Nika sangat besar dalam menjaga hubungan baik dengan media yang kala itu memegang peranan penting untuk citra seorang tokoh.
Alan Yudi mengatakan sang ayah selalu menerima tawaran manggung untuk Nika Ardila. Kuncinya, tidak boleh ada jadwal yang bentrok sehingga ia menyediakan papan khusus untuk memantau jadwal Nike. Padahal, biaya membawa Nike manggung itu tidak sedikit. Dulu booking itu jauh-jauh hari, datang ke rumah pada bulan Maret, buat manggung bulan Agustus. Bayaran kisaran 1 juta rupiah, paling tinggi pernah 2,5 juta rupiah. Di Ambon satu panggung sama Anggun C. Sasmi. Wendy menilai Nika Ardila menyandang status cult yang dalam bahasa Indonesia berarti dipuja. Nika Ardila itu mirip dengan Elvis Presley versi betina. Seluruh Indonesia berduka cukup lama saat Nika wafat karena kecelakaan mobil di Bandung pada tahun 1995 silam. Seperti wafatnya presiden, stasiun TV nasional setiap hari membombardir acara mereka dengan kepergian Nika Ardila yang mendadak, kata Wendy. Bahkan bisa dibilang tak banyak di Indonesia penyanyi yang sudah wafat namun popularitasnya masih bertahan sampai sekarang. Nika Ardila salah satunya. Kesuksesan Nika Ardila agak sulit untuk diulangi. She's one in a million, lanjut Wendy. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Kini semakin lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.